Sepekan pasca relokasi warga Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta berencana akan kembali merelokasi sejumlah bangunan di kawasan Bukit Duri dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Kawasan itu rencananya akan dijadikan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Hal itu untuk mencegah banjir yang kerap kali terjadi di setiap musim penghujan tiba. Proyek yang seharusnya selesai pada Maret lalu harus tertunda pelaksanaannya karena warga menolak pindah sebelum ada pembayaran ganti rugi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan warga Bidara Cina akan segera direlokasi ke tempat yang telah disediakan Pemprov DKI. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah merelokasi sejumlah bangunan yang berada di pinggir Kali Ciliwung, kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dalam penggusuran itu, ratusan warga Kampung Pulo terlibat bentrok dengan anggota Satpol PP. Mereka menolak untuk direlokasi ke rumah susun yang telah disediakan. Lalu, seperti apa langkah pemerintah agar hal serupa tidak terulang kembali? Apakah musyawarah mufakat tak mampu melahirkan solusi? Pemirsa, pasca merelokasi warga Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta berencana akan kembali merelokasi sejumlah warga yang berada di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Lokasi itu rencananya akan dijadikan sodetan Kali Ciliwung. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung dengan sejarawan JJ Rizal. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi, Mas Rizal. Ya, Mas Rizal, beberapa waktu lalu penggusuran di Kampung Pulo sempat menuai sorotan karena diwarnai oleh bentrokan. Dan kini target berikutnya adalah Bidara Cina dan juga kawasan Bukit Duri. Akankah situasi yang sama akan terulang lagi, Mas Rizal? Halo, selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi. Ya, Mas Rizal, ini terkait mengenai penggusuran. Beberapa waktu lalu penggusuran di Kampung Pulo kan ini sempat menuai perhatian publik, menuai sorotan seperti itu karena diwarnai oleh bentrokan. Dan kini target berikutnya dari Pemprov DKI Jakarta adalah kawasan Bidara Cina. Akankah menurut Anda hal yang sama juga akan terulang bahwa penggusuran ini identik memang dengan bentrokan, dengan kekerasan seperti itu? Kalau saya lihat dari berita-berita yang muncul, tampaknya memang akan terjadi lagi karena Pak Ahok sudah memutuskan jalan seperti yang ditempuh di Kampung Pulo. Di Kampung Pulo itu kan sebenarnya banyak solusi, banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari konflik. Tapi Pak Ahok memilihnya jalan yang penuh konflik dan malah membuka lapangan lawan-lawan politik dia itu untuk ikut main nimbrung dalam konflik tersebut. Iya. Nah, inilah yang kita sayangkan. Padahal janjinya Pak Ahok waktu sama Pak Jokowi naik sebagai Gubernur DKI Jakarta kan Jakarta baru, Jakarta kita bersama yang bukan hanya memperhatikan, mempedulikan, mewongke, mengorangkan yang kaya, tapi juga mewongke, mengorangkan yang miskin. Dengan demikian Jakarta menjadi kota yang manusiawi. Tiba-tiba sekarang itu semua diingkari dan dia kembalikan wajah cara gusur-menggusur periode zaman Orde Baru yang bahkan melibatkan tentara, yang bahkan tentara sendiri di masa Orde Baru itu sudah dikoreksi tidak boleh ikut penggusuran melalui keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1981. Ini kan hal yang aneh, bukan hanya bertentangan dengan cita-cita reformasi, juga janji dari kampanyenya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok adalah kelanjutan Pak Jokowi. Mas Rizal, pendekatan seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar kemudian warga dan juga pemerintah menemukan ataupun mendapatkan titik temu seperti itu? Pertama, menurut saya kan sudah ada undang-undang tahun 2007 ya yang menetapkan bahwa dalam rencana relokasi warga ya itu harus ditempuh cara-cara yang partisipatif, harus ditempuh cara-cara dialog begitu. Tapi kan dalam konteks Kampung Pulo tuh memang terjadi dialog tentang relokasi. Mereka ketemu bicara bahwa Pak Ahok tahu betul warga tuh tidak menolak relokasi. Warga tidak menolak normalisasi, walaupun normalisasi jadinya nanti betonisasi.
bahkan warga Kampung Pulo dengan kelompok pendampingnya, kelompok Ciliwung Merdeka, di dalam kelompok ini ada sejumlah intelektual lintas ilmu dari arsitek sampai sejarawan, antropolog, sosiolog, bahkan ahli hukum itu menawarkan konsep arsitektural ruang yang sudah dipresentasikan yang bisa menjadi jalan keluar lingkungan tinggal masyarakat di bantaran sungai yang bukan saja adil, tapi juga ekologis. Adil maksudnya adil untuk air tidak terganggu alurnya, manusianya juga adil karena tanah mereka tetap menjadi tanah mereka. Ekologis artinya apa? Ekologis itu sehat buat masyarakat sekitar situ, sehat juga buat sungainya karena lingkungan ekologinya tidak dibeton. Pak Ahok takjub dengan presentasi itu, setuju mufakat dengan presentasi. Tapi anehnya kemudian beberapa hari diingkari sama dia dan dia memilih jalur untuk berkonflik daripada jalan damai yang sudah dipresentasikan. Dan tampaknya pada Bukit Duri akan terjadi hal yang sama. Saya sudah dengar Pak Ahok minta Kapolri bahkan untuk memimpin langsung. Ini mengenai rencana Pemprov DKI sendiri yang kemudian akan menggandeng Polda untuk memimpin langsung penggusuran ataupun relokasi di kawasan Bidara Cina. Menurut Anda, apakah kemudian langkah ini justru nantinya akan memperkeruh suasana penggusuran atau akan berjalan lebih tertib? Saya rasa akan memperkeruh situasi dan keadaan relokasi karena menurut saya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan lama yang menampakkan wajah tidak manusiawi dan penuh tuduhan. Seolah-olah orang yang tinggal di bantaran sungai itu adalah orang-orang yang mencuri, mencolong, merampok tanah negara. Padahal kalau ada disertasi yang sangat baik ditulis belum lama ini di Fakultas Hukum UI tentang kusutnya dan kacaunya politik pertanahan nasional di Jakarta. Dan pesannya adalah hati-hati menggunakan istilah tanah negara. Dan itu terbukti kan di Kampung Pulo. Mereka tidak semuanya orang yang bisa kita anggap tinggal di tanah negara loh. Dan pemerintah juga tidak menunjukkan bahwa itu tanah negara. Pemda tidak menunjukkan. Sementara mereka memperlihatkan ada perponding, ada IREDA, menurut saya itu harus dihargai karena itu kan bagian dari sejarah lama sistem pertanahan kita yang tidak terurus dengan baik seperti dikatakan Pak BFC Hombing. Nah di Bukit Duri, di Bidara Cina juga saya rasa akan terjadi hal yang sama. Jadi menurut saya pendekatannya itulah pentingnya dialog, pentingnya negosiasi. Sehingga ditemukan solusi bukan hanya satu. Kalau Pak Ahok kan ini menurut saya dia merasa dirinya adalah sumber kebenaran. Itu yang problem menurut saya. Sementara kemarin ada wali kota Amsterdam diundang, kesimpulan dia sangat menarik tentang keberhasilan dia. Keberhasilan dia memimpin Amsterdam adalah dia tidak bergerak sendiri. Kepemimpinan yang berhasil adalah yang mampu menjadi medium partisipasi publik, mengkreasikan kota bersama, bukan menuduh dan merasa mampu memperbaiki kota sendiri dan menuduh semua itu pendapat tidak benar. Ini yang menurut saya membahayakan begitu. Ya. Mas Riza, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita tahan dulu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.